Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Pastinya baik dong. Nah, karena baik, kita akan berbincang-bincang nih beberapa menit ke depan mengenai kutipan, daftar pustaka, dan juga resensi. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena ada istilah bahwa tak kenal maka tak sayang, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arsila Sebakti dengan NIM 0310231001 dengan rekan saya Salha Khairan Ismail dengan NIM 0310232028 dari kelas Tadris Biologi 1. Pasti kita tidak asing lagi kan dengan kata kutipan. Jadi kita akan menanya nih kepada Salha, apa sih kutipan itu? Nah, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sila. Apa yang dimaksud dengan kutipan? Nah, penjelasan dari kutipan sendiri merupakan kalimat ataupun gagasan yang berasal dari penulis lain. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, penulis wajib mengambil teori-teori dari penulis lain tersebut sebagai sumber rujukan yang relevan untuk topik terkait yang dituliskan pada karya ilmiah tersebut. Nah, itu kan tadi penjelasan dari kutipan. Saya mau bertanya nih kepada Sila, apa saja sih jenis-jenis dari kutipan tersebut? Baik, saya akan menjawab. Jenis-jenis kutipan yang saya ketahui itu terdapat dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung itu kita mengambil ide orang lain, langsung kita masukkan ke dalam karya tulis ilmiah kita. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah kita melihat ide orang lain, kita modifikasi, lalu kita masukkan ke dalam karya tulis ilmiah kita dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, selanjutnya dalam penulisan karya tulis ilmiah ini kan ada yang namanya daftar pustaka. Jadi bagaimana sih penulisan daftar pustaka dari berbagai sumber? Pertanyaan bagus nih. Daftar pustaka itu bisa berasal dari buku, artikel jurnal, maupun rujukan-rujukan terkait. Ada aturan-aturan yang perlu diketahui dalam menuliskan daftar pustaka. Kalau dalam buku, penulis wajib pertama mengisikan nama pengarang. Nah, perlu diingat, nama pengarang harus dituliskan terbalik. Maksudnya, nama depan dituliskan di belakang dan nama belakang dituliskan di depan. Selanjutnya, ada tahun terbit. Kemudian ada judul buku. Nah, judul buku harus dituliskan dengan cetakan miring atau italik. Nah, selanjutnya ada kota terbit. Kota terbit dipisahkan dengan tanda titik dua yang diikuti dengan nama penerbit, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Dan penulisan daftar pustaka pada artikel jurnal sedikit berbeda dengan penulisan daftar pustaka pada buku, yaitu terletak pada tidak menuliskan nama kota terbit dan nama penerbit pada daftar pustaka artikel jurnal tersebut, melainkan menuliskan volume, nomor, serta nama jurnal yang dicetak miring penulisannya, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Nah, mendengar penjelasan dari Sahwa tadi, saya terbersih lagi nih ada pertanyaan. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, kan dari berbagai sumber tuh, pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, apa sih yang kita lakukan sebagai penulis dalam hal ini? Dalam bahasa Indonesia sendiri, istilah ini dikenal dengan sebutan resensi. Resensi sendiri adalah suatu pandangan seorang peresensi dalam menganalisis, mengulas, menilai, dan mengkritik serta mengapresiasi kelebihan serta kelemahan secara keseluruhan dari suatu sumber. Tujuan dari resensi sendiri adalah untuk mencari tahu apa sih kekurangan dan kelebihan dari suatu sumber tersebut, mau itu dari buku ataupun dari artikel jurnal ataupun sumber-sumber rujukan terkait. Nah, mendengar pernyataan dari Salma tadi menambah wawasan kita. Jadi untuk menambah wawasan kita lagi, Nusa, saya akan menambahkan tentang struktur dan unsur dari resensi. Struktur dari resensi itu ada 5. Yang pertama orientasi, deskripsi, analisis, sinopsis, dan evaluasi. Sedangkan unsurnya ada 4. Yang pertama itu ada judul, identitas sumber atau karya. Yang ketiga itu ada judul, yang ketiga itu ada isi, dan yang terakhir itu ada penutup. Wah, ternyata banyak juga ya unsur-unsur dan dari resensi. Kalau boleh tahu nih sih, apa saja sih jenis-jenis dari resensi tersebut? Nah, boleh dong, Sa, yang
ada 5 jenis. Yang pertama ada resensi deskripsi, yang kedua ada resensi informatif, yang ketiga ada resensi evaluatif, yang keempat ada resensi evaluatif informatif, dan yang terakhir ada resensi kritis. Itulah tadi topik dari perbincangan kami. Maka berakhirlah sesi tanya jawab kami dalam perbincangan ini. Semoga bisa menambah wawasan kita dan bisa diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.